Masih ingat? Jadi nama kakak Angel. Yeay Kak Angel. Say hi dong Kak Angel. Hai, apa kabar? Nah, kalian masih ingat nggak tentang rules kita? Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius saat beribadah. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh main HP, dan gak boleh main sama teman. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran saat beribadah. Yang keempat, kalian wajib mengajak orang tua kalian untuk beribadah bersama kalian. Nah, seperti biasa, mari kita lihat video dari teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23a yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin, terima kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. A. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasa diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Terima kasih. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik percaya Tuhan selalu bersama dengan kita setiap hari? Oke, kalau gitu kakak ajak semuanya bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sudah setiap hari bersama kita, jadi kita harus percaya bahwa dalam suka dan duka Tuhan masih ada bersama kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus di kanan Kau ada, di kiri
Shalom Eben Kids, jumpa lagi dengan Kak Tika hari ini. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, sebelum memberi persembahan, kakak ajak kita untuk sama-sama belajar dari ayat firman-Nya yang terdapat dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, dari ayat ini kakak mengambil sebuah tema singkat, yaitu memberi menurut penilaian Tuhan. Oke, adik-adik pasti sudah pernah dengar kisah tentang pemberian si janda miskin dan si orang kaya. Si orang kaya memberi persembahan dari kelimpahannya, sedangkan si janda miskin memberi persembahan dari kekurangannya. Tapi dia memberi semua yang dia miliki. Nah, menurut adik-adik, siapa yang memberi paling banyak? Apakah si orang kaya atau si janda miskin? Menurut kakak, yang paling banyak memberi itu adalah si janda miskin. Adik-adik setuju kan sama kakak? Karena apa? Karena dia memberi semua dari apa yang dia miliki tanpa khawatir. Pasti dari penilaian manusia, si janda ini memberi sedikit saja. Karena dia memberi cuman 2 koin saja. Dan adik-adik, jumlah 2 koin ini sangat sedikit sekali. Tapi penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia loh adik-adik. Tuhan menilai dari hati kita. Nah, apa sih penilaian Tuhan? Ada 3 penilaian Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Seringkali orang-orang menilai pemberian orang lain dari pakaiannya. Oh, orang ini berpakaian mewah, jadi pasti dia memberi persembahan dengan jumlah yang banyak. Tapi jarang sekali orang melihat pemberian dari orang yang sederhana seperti ibu janda tadi. Dan yang kedua, penilaian Tuhan berbeda dari manusia. Jika manusia menilai dari jumlah materinya, namun Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan kita dan dalam memberi pemberian seperti yang dilakukan janda itu saat memberikan persembahan. Dia memberi tanpa khawatir akan kekurangannya. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama baca dalam Markus 12 ayat 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dan penilaian Tuhan yang ketiga adalah Tuhan melihat iman. Si janda tadi, sekalipun dia miskin, dia tidak menjadi orang yang ingin menerima berkat saja loh adik-adik. Tapi dia memiliki hati yang mau memberi. Selain itu, dia memberikan segala yang ia miliki. Si ibu janda tadi memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memeliharanya, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus memberi persembahan menurut penilaian Tuhan, jangan menurut penilaian manusia. Dan ketika kita memberi persembahan, kita tidak perlu khawatir. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dan Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita. Haleluya.
persiapkan persembahannya dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu yang Engkau masih cukupkan bagi kami hingga detik ini Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dengan seturut dengan penilaian-Mu, bukan karena penilaian manusia. Biarlah kami memberi yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pemberian kami ini ya Bapa. Biarlah pemberian kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Vera harap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Dengan tema yang kuat menjadi berkat. Apa adik-adik? Ya, yang kuat menjadi berkat. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kak Vera mau cerita dulu nih. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa? Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Ya, benar adik-adik. Ini adalah gambar monyet dan kelinci. Jadi, hari ini Kak Vera mau bercerita tentang monyet dan kelinci. Mungkin adik-adik sudah ada yang pernah mendengar kisah ini, tapi Kak Vera cerita lagi ya hari ini. Sudah siap untuk mendengarnya? Ya, ayo kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang besar, hiduplah seekor monyet yang riang gembira. Dia senang bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Karena saking bersemangatnya, si monyet pun terjatuh. Brak! Wah, kasihan ya monyetnya. Si monyet pun kesakitan dan dia berkata, "Aduh, sakit sekali kakiku. Aku tidak bisa berdiri, apalagi bergelantungan lagi." Kata monyet dengan sedih dan tangisnya. Lalu, tiba-tiba ada suara sesuatu yang menabrak di balik semak-semak. "Tolong, tolong, ada hewan yang bisa menolong saya." Si monyet yang mendengar suara itu terdiam dan dia berkata, "Siapa itu yang meminta tolong?" "Aku Kancil, mataku sakit karena terkena tetesan buah beracun. Aku tidak bisa melihat, jadi aku berjalan menabrak-nabrak." "Oh Kancil, aku monyet, aku juga baru saja terjatuh dari atas pohon yang tinggi itu. Aku juga tidak bisa berjalan, apalagi bergelantungan. Bagaimana kita bisa makan? Kita bisa mati," kata monyet. Lalu mereka berdua pun menangis bersama-sama. Wah, kasihan ya adik-adik. Si Kancil yang pintar pun terdiam dan berkata, "Hei monyet, kamu yang sakit itu kan kakimu. Matamu masih baik-baik saja kan?" Lalu kata monyet, "Iya." Lalu si Kancil pun berkata, "Aku yang sakit mataku, kakiku ini masih baik-baik saja. Bagaimana kalau kita saling membantu? Kita bisa mencari makan bersama-sama. Jika aku membantumu berjalan, kamu bisa membantuku untuk melihat." Wah, betul juga ya kamu Kancil. Oke, kalau begitu aku akan naik ke punggungmu, aku akan memberitahukan kepadamu kita harus lewat mana, supaya kamu tidak bernabrak-nabrak lagi. Nah, dengan demikian akhirnya si Kancil dan si monyet pun pergi bersama-sama karena mereka mau saling membantu. Mereka pun akhirnya mendapatkan makanan dan tidak kelaparan lagi. Yeay, kisah yang menarik kan adik-adik antara monyet dan Kancil. Jadi adik-adik, kita ini harus meneladani sikap monyet dan Kancil. Yaitu apa? Yaitu mau saling membantu, mau saling menolong satu sama lain. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita punya teman yang butuh pertolongan kita, yang butuh bantuan kita, dan kita bisa untuk menolong, kita bisa untuk membantu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan saja teman kita tetap dalam kesusahan, ataukah kita menolongnya? Ya, hari ini kita mau belajar nih, bagaimana nih kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya, kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam
Roma 15 ayat 1. Hari ini cuma satu ayat saja ya adik-adik, dalam Roma 15 ayat 1. Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kak Vera ulangi lagi ya. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, di sini firman Tuhan bilang kita yang kuat. Mungkin adik-adik ada yang bertanya nih, Kak, definisi kuat itu apa sih? Ya, kuat itu berarti kita dapat melakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jadi kuat itu kita tidak bisa mengartikan bahwa kuat itu adalah orang yang memiliki badan yang besar. Kita tidak bisa menilai orang dari penampilan fisiknya saja. Kita bisa bilang dia itu kuat karena badannya besar. Tetapi orang yang kuat di sini adalah orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan seperti apa adik-adik? Misalnya, kemampuan bisa main musik, kemampuan bisa nyanyi, kemampuan bisa nari, bisa main sepak bola dengan baik, kemampuan untuk memahami matematika lebih baik daripada orang lain. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang kita sebut sebagai orang-orang yang kuat. Nah, adik-adik, biasanya nih kita bertemu dengan orang yang kalau dia sudah merasa dia memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain, dia menjadi sombong. Pernah nggak adik-adik bertemu dengan orang-orang seperti itu? Ya, pasti pernah kan? Nah, padahal sombong itu kan tidak baik. Jadi adik-adik, kalau kita memiliki kekuatan yang lebih daripada orang lain, kalau kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita tidak boleh sombong. Apalagi kalau kekuatan yang kita punya itu kita gunakan untuk membuli orang lain, kita gunakan untuk menjelekan orang lain. Nah, itu Tuhan tidak suka ya adik-adik. Contohnya gini nih, Andre, dia lebih pintar matematika daripada teman-temannya yang lain. Kira-kira Andre harus bagaimana nih? Apakah Andre harus membantu teman-temannya yang kurang dalam matematika atau Andre membiarkan teman-temannya saja? Biar ngapain aku bantuin mereka? Ya, apakah Andre seperti itu adik-adik? Ya, tentu tidak. Tentu Andre ini harus membantu teman-temannya yang kurang dalam matematika. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan itu menciptakan kita semua dengan kekuatan dan dengan talenta kita masing-masing. Benar nggak? Kita baca di dalam Roma 12 ayat 6a. Adik-adik buka Alkitabnya. Dalam Roma 12 ayat 6a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 6a. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kak Vera ulangi lagi ya. Roma 12 ayat 6a. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi adik-adik di sini Tuhan sudah mengurniakan kepada kita, ada yang kuat nih dalam pelajaran matematika, ada yang kuat nih dalam fisika, dalam bahasa Inggris, atau mungkin kalau kita nggak kuat dalam pelajaran, mungkin Tuhan kasih kita talenta lebih, yaitu bisa main musik, bisa nari, bisa apa lagi? Bisa main sepak bola dengan baik. Nah, Tuhan itu kasih talenta kepada kita itu masing-masing yang berbeda ya adik-adik. Jadi adik-adik, lewat talenta yang sudah Tuhan kasih ini, lewat karunia yang sudah Tuhan kasih ini, otomatis membuat kita menjadi orang yang kuat kan? Nah, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang kuat, Tuhan mau untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya nih, adik-adik ada yang punya talenta nyanyi. Bisa nih adik-adik gabung dalam pelayanan di gereja. Kalau punya talenta bisa main musik, punya talenta bisa nari, bisa juga tuh adik-adik gabung di dalam pelayanan di gereja. Selain itu misalnya adik-adik pintar dalam matematika, pintar dalam bahasa Inggris, adik-adik juga bisa berbagi sama teman-teman yang kurang dalam pelajaran. Nah adik-adik, Tuhan mau kita untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dengan begitu akan tercipta kehidupan yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita pun juga pasti akan diberkati ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin adik-adik? Ada amin?
sudah siap menjadi berkat bagi orang lain. Kak Vera yakin anak-anak Eben Kids adalah anak-anak yang kuat nih, anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah adik-adik, seperti biasanya kita punya tugas, yaitu ayat hafalan nih. Ayat hafalannya terambil dalam Roma 15 ayat 1. Ayo dibuka Alkitabnya, yaitu tadi pembacaan kita ya, Roma 15 ayat 1. Di situ firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yaitu ayat hafalannya ya adik-adik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengakui bahwa hanya Tuhanlah harapan kita, hanya Tuhanlah kekuatan kita, dan hanya Tuhanlah penolong kita.
kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk mau menjadi pribadi yang mau membantu satu sama lain, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak saja mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Pada saat ini juga kami tidak lupa untuk mendoakan buat adik-adik kami yang dalam ujian Tuhan. Engkau mau memberikan kepada mereka kepintaran, Engkau berikan hikmat kepada mereka, kecerdasan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan ujian dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk mendoakan buat kakak-kakak di dalam setiap tugas mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau juga mau memberkati ya Bapa. Hanya ini doa kami, Engkau mau mendengar akan doa kami, hanya di